Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo Raffiarmanto, NIM saya E12.2025.02101, kelompok 104. Ya, di kesempatan hari ini saya mau melakukan wawancara mengenai penyakit akibat kerja, yaitu hepatitis B. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan secara singkat teori dari artikel jurnal hepatitis B. Jadi, hepatitis B itu merupakan penyakit infeksi yang berisiko tinggi pada tenaga kesehatan akibat paparan darah dan cairan dari tubuh pasien. Risiko penularan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain status vaksinasi, hepatitis B, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau yang biasa kita sebut APD, serta riwayat cedera jarum suntik. Vaksinasi hepatitis B berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap infeksi, sementara penggunaan APD dan pencegahan cedera jarum suntik dapat menurunkan resiko penularan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan wawancara untuk mengidentifikasi resiko hepatitis B pada tenaga kesehatan. Baik, sekarang kita bersama narasumber, yaitu perawat dari Rumah Sakit Karyadi. Bisa perkenalan? Saya Astri, perawat di ruang ICU Karyadi. Baik, Bu. Di sini saya mau bertanya, hepatitis B itu kan sering disebut sebagai penyakit infeksi yang berisiko tinggi ya di lingkungan rumah sakit. Berdasarkan pemahaman keperawatan, apa sebenarnya hepatitis B itu dan bagaimana virus ini memengaruhi tubuh manusia? Jadi hepatitis B itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis yang secara spesifik itu menyerang organ hati. Jadi nanti secara fisiologis itu hati kan berperan penting ya dalam metabolisme tubuh kita, detoksifikasi, pembentukan protein darah. Nah, ketika virus hepatitis B ini masuk ke tubuh melalui darah atau cairan tubuh yang terkontaminasi, virus akan ikut masuk ke dalam sirkulasi darah kita dan menuju ke hati atau liver itu. Berdasarkan mekanisme penularan tersebut, mengapa nih perawat menjadi kelompok tenaga kesehatan yang sangat berisiko terinfeksi hepatitis B di rumah sakit ini? Karena dalam proses praktek perawatan sehari-hari itu kita kan kontak dengan pasien, kontak dengan cairan tubuh pasien. Nah, sedangkan penularan hepatitis C ini salah satunya adalah cairan tubuh pasien, yaitu darah, luka, terus luka yang terbuka ya. Kalau luka tertutup kan tidak ada cairan atau sarana untuk penularannya. Terus urin pasien juga. Jadi memang kita dekat sekali dengan penularan virus seperti ini. Jika virus hepatitis C berhasil menembus barier tubuh perawat, itu apa yang terjadi selanjutnya di dalam tubuh secara fisiologisnya? Kalau setelah virus masuk ke aliran darah pas kita itu virus itu akan dibawa menuju hati dan menempel pada sel-sel hati atau hepatosit. Nah, di dalam sel hati itu virus akan mulai bereplikasi. Dan keberadaan virus ini dikenali oleh sistem imun sehingga sel-sel imun itu menyerang hepatosit yang terinfeksi. Proses ini yang menyebabkan peradangan hati atau infeksi ini tadi. Hepatitis itu yang kita sebut dengan hepatitis. Lalu dalam proses tersebut seberapa besar ya peran sistem imun dalam menentukan terjadinya infeksi hepatitis B? Sistem imun itu berperan penting sekali kalau menurut saya. Karena jika sistem imun ini mampu merespon dengan cepat dan efektif, nanti virus itu dapat dikendalikan sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih luas lagi. Karena jika respon imun yang terlambat atau tidak optimal ini nanti, virus itu berkembang dalam sel hati sehingga risiko infeksi menjadi kronis. Atau kita sebut dengan sirosis hepatis. Lalu bagaimana ya vaksin hepatitis B bekerja secara fisiologis dalam melindungi perawat dari infeksi? Vaksin hepatitis B yang bekerja dengan merangsang tubuh untuk membentuk antibodi atau anti-HBs yang kita sebutnya itu
dan memori imunologis. Secara fisiologis itu antibodi ini nanti berada dalam sirkulasi darah. Dan ketika virus hepatitis B masuk, antibodi akan langsung mengenali dan menetralisir virus sebelum mencapai sel hati. Dengan demikian itu proses infeksinya dapat dicegah sejak tahap awal. Dan alhamdulillah kalau untuk perawat-perawat sekarang sudah mendapatkan vaksin hepatitis. Kita screening dulu, yang masih hepatitisnya negatif bisa diberikan vaksin hepatitis. Jadi untuk mencegah. Iya, untuk pencegahan jangka panjangnya. Dan itu tidak bisa diberikan satu kali sih, biasanya ada booster 2 atau 3 kali. Untuk penggunaan alat perlindungan diri atau yang biasa kita sebut APD itu membantu mencegah hepatitis B secara fisiologis juga ya? Mencegah untuk penularan. Jadi kita untuk menjaga diri kita untuk tidak tertular dengan virus hepatitis. Karena itu tadi kontaknya adalah dengan luka terbuka. Gitu. Luka terbuka, jadi misalkan kita ada luka di tangan, itu kita hanya cukup menggunakan sarung tangan saja, tidak perlu menggunakan Google atau kacamata, itu tidak perlu. Jadi Cukup pakai sarung tangan, atau kalau masker kita di rumah sakit pasti kita pakai masker ya. Kalau apron juga itu kita kalau mau memandikan pasien kita pakai, karena itu kita juga kontak dengan cairan tubuh pasien seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Ya, semoga bermanfaat ya Mas. Ya, terima kasih. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hepatitis B adalah penyakit infeksi virus yang menyerang hati dan menular melalui darah serta cairan tubuh. Perawat berisiko tinggi terinfeksi karena sering kontak langsung dengan darah pasien. Setelah masuk ke tubuh, virus menyerang sel hati dan memicu peradangan yang dipengaruhi oleh kekuatan sistem imun. Vaksinasi hepatitis B dan penggunaan APD berperan penting dalam mencegah infeksi dengan melindungi tubuh sejak tahap awal masuknya virus. Demikian wawancara yang telah dilakukan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga hasil wawancara ini dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan hepatitis B di lingkungan pelayanan kesehatan.